Seorang siswi yang melawan pungli di sekolah malah diintimidasi guru dan kepala sekolahnya. Nama siswi itu Alia. Dia adalah ketua OSIS SMKN 2 Palu, Sulawesi Tengah. Dia bahkan bukan cuma dinonaktifkan sebagai ketua OSIS, tapi juga diancam dikeluarkan. Kasus ini bermula pada 24 Oktober 2024 lalu. Saat itu, Alia bersama teman-temannya datang ke rapat dengar pendapat atau RDP di DPRD Sulteng. Mereka ungkapin adanya pungli sebesar Rp250.000 yang diklaim sebagai biaya kursus bahasa Inggris. Masalahnya, pungutan ini nggak transparan dan dianggap memberatkan siswa. Pengaduan ke DPRD itu bikin marah sekolah. Bukannya ditanggapi secara terbuka dan transparan, Alia justru diminta maaf. Alia dituduh memprovokasi siswa lain, menyebarkan fitnah, dan mencemarkan nama baik sekolah. Karena Alia menolak untuk meminta maaf, pada 8 Januari 2025, Kepala SMKN 2 Palu mencabut SK kepengurusannya sebagai Ketua OSIS. Sekitar seminggu kemudian, di tanggal 14 Januari 2025, sekolah mengundang Alia untuk agenda mediasi. Tapi menurut Alia, agenda itu jauh dari kegiatan mediasi. Pertemuan itu katanya lebih mirip intervensi supaya dia minta maaf. Beberapa hari kemudian, dia malah dengar kabar kalau namanya udah dicoret dan dikeluarkan dari sekolah. Merasa nggak adil, Alia akhirnya lapor ke Dinas Pendidikan Sulteng untuk mendapatkan perlindungan atas haknya. Dia juga serahin bukti-bukti serta rekaman terkait intervensi dari sekolah yang dia alami. Alhasil, keputusan Dinas Pendidikan pun melarang sekolah untuk mengeluarkan Alia dari SMKN 2 Palu. Alia berharap agar dia tetap bisa sekolah dan lulus dari SMKN 2 Palu. Dia juga berharap kasusnya bisa diselesaikan secara adil dan tanpa ada intimidasi lebih lanjut. Kepala sekolah, Lodi Surentu, sendiri ngebantah kalau Alia ini dikeluarin. Lodi bilang Alia hanya dicopot dari jabatannya sebagai ketua OSIS. Penonaktifan status ketua OSIS disebabkan oleh pertimbangan yang tidak bisa dihindari, ucap Lodi. Apa maksud pertimbangan yang nggak bisa dihindari? Lodi sih nggak kasih penjelasan lebih lanjut. Kasus ini pun akhirnya dipindahkan dari dinas dan ditindaklanjuti oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah. Tim investigasi pun dibuat dan pemeriksaan kabarnya dimulai sejak 30 Januari 2025. Ada 5 orang dari pihak sekolah telah dimintai keterangan. Kabarnya, Wakil Ketua MPR RI Archandra Muhammad Akbar Supratman juga membentuk tim advokasi untuk membantu Alia. Miris ya, ada siswa yang berani berbicara, malah diintimidasi dan berusaha dibungkam. Alia adalah contoh pemimpin muda yang berani mengambil resiko untuk memperjuangkan kebenaran. Seharusnya sekolah menjadi tempat yang mendukung transparansi dan kejujuran, bukan malah membungkam kritik. Jika siswa seperti Alia nggak bisa bicara, bagaimana nasib generasi yang akan datang? Kita harap investigasi benar-benar dilakukan dan membuahkan hasil. Investigasi harus memastikan keadilan ditegakkan, bukan cuma sekedar meredam isu. Jangan sampai ini jadi presiden buruk sehingga di masa depan siswa takut untuk bersuara. Karena sekolah bukan cuma soal belajar, tapi juga untuk membentuk karakter dan keberanian untuk berdiri di sisi yang benar. Stop intimidasi siswa, ciptakan lingkungan pendidikan yang bersih dan transparan.